Yang pertama, definisi motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin atau mover, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Pada dasarnya perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja, giat, dan berkeinginan untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi ini penting bagi setiap individu maupun karyawan yang mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Definisi motivasi menurut para ahli, yang pertama menurut Dr. Randus Melayu Hasibuan. Ia berpendapat bahwa motivasi adalah sebuah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairaan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. Yang kedua menurut Henry Shimamura. Ia berpendapat bahwa motivasi adalah sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang ada pada gilirannya yang akan membuahkan imbahan atau hasil yang dikehendaki. Yang terakhir menurut T. Hani Handoko mengemukakan bahwa motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Jadi motivasi di sini didefinisikan sebagai keadaan dalam diri individu yang menyebabkan mereka berperilaku dengan cara menjamin tercapainya suatu tujuan. 2. Model motivasi. Yang pertama yaitu model motivasi kebutuhan. Model motivasi kebutuhan dan tujuan dimulai dengan perasaan kebutuhan individu. Kebutuhan ini kemudian ditransformasi menjadi perilaku yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan perilaku tujuan tersebut. Contohnya, seseorang mungkin merasakan kelaparan. Kebutuhan ini ditransformasikan pertama ke dalam perilaku yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tujuan untuk makan. Yang kedua adalah model ekspektasi motivasi Fahrom. Model ekspektasi Fahrom ini mengatasi beberapa kerumitan tambahan. Model ekspektasi Fahrom ini didasarkan pada premis bahwa kebutuhan yang dirasakan menyebabkan perilaku kemanusiaan. Yang terakhir yaitu model motivasi Porter-Lauder. Porter dan Lauder telah mengembangkan suatu model motivasi yang menggambarkan uraian proses motivasi yang lebih lengkap dibandingkan model kebutuhan, tujuan, dan atau model ekspektasi Fahrom karena ia konsisten dengan dua model sebelumnya, di mana model ini menerima premis bahwa kebutuhan yang dirasakan akan menyebabkan perilaku kemanusiaan dan usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tugas ditentukan oleh nilai balas jasa. 3. Fungsi motivasi. A. Mendorong manusia untuk berbuat, dalam arti motivasi penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan oleh wirausahawan. B. Berfungsi sebagai penentu arah perbuatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. C. Menggerakkan tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan yang ia inginkan. 4. Faktor-faktor motivasi dalam wirausaha. 1. Faktor intrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang timbul karena pengaruh rangsangan dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor intrinsik sebagai pendorong minat wirausaha antara lain karena adanya kebutuhan akan pendapatan, harga diri, dan perasaan senang. Faktor ekstrinsik adalah faktor yang mempengaruhi individu karena pengaruh rangsangan dari luar. Faktor-faktor ekstrinsik yang mempengaruhi minat wirausaha antara lain yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, peluang, serta pendidikan. 5. Isi motivasi. Pada dasarnya motivasi dilakukan dengan mengadakan sentuhan-sentuhan manusiawi yang menyentuh personalitas setiap individu. Motivasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu motivasi melalui sentuhan tubuh. Apabila tubuh diberi sentuhan sebagai tanda hormat, pujian, dan dukungan, maka akan ada nada respon kepuasan roh serta jiwa. Sentuhan-sentuhan ini dengan sendirinya akan memberi dorongan yang kuat atau motivasi untuk menjadi lebih baik, sehingga tergerak untuk lebih aktif dan maju. Yang kedua adalah motivasi melalui sentuhan rohani. Sentuhan rohani dapat dilakukan dengan memberikan nasihat atau ajaran, moral atau hikmah, dan
dan sebagainya yang memberikan dorongan untuk mempertebal rasa atau keinginan moral untuk menjadi lebih baik, serta setia, jujur, lebih aktif atau giat, lebih bertanggung jawab, dan sebagainya dalam melakukan tugas. Yang ketiga, motivasi melalui sentuhan psikologi. Sentuhan psikologi dapat berupa pujian atau teguran sesuai dengan kondisi langsung yang ditemukan pimpinan pada setiap pegawainya. Motivasi psikologis ini diberikan dengan tulus dan memberikan dorongan yang kuat bagi para karyawan yang bergerak maju, memperbaiki diri, dan bekerja dengan baik. Yang keempat adalah motivasi sukses. Motivasi sukses dapat diwujudkan dalam bentuk kenaikan pangkat, promosi sebagai tanda prestasi, dan imbalan lebih yang dapat menjawab kebutuhan ekonomi serta penghargaan sosial lain. Yang kelima adalah motivasi diri. Motivasi diri bertujuan untuk menjaga kestabilan sikap serta tekad untuk terus maju dan berprestasi. Motivasi diri seperti ini akan meredam gejolak-gejolak negatif dalam diri serta memberikan kekuatan ganda yang menghadapi krisis hidup. Motivasi diri memberi tanda kematangan dan membangun tekad untuk bertahan serta maju dan sukses. 6. Nilai-nilai yang terkandung dalam motivasi. 1. Motivasi menuntut tingkat berhasil atau gagalnya suatu kegiatan. 2. Kegiatan yang bermotivasi pada hakikatnya adalah kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat dari si pelaku. Yang ketiga adalah kegiatan yang bermotivasi menuntut kreativitas dan imajinatif untuk berupaya secara sungguh-sungguh menjadi cara-cara yang relevan dan serasi guna membangkitkan dan memelihara motivasi. Yang keempat adalah berhasil atau gagalnya dalam membangkitkan dan mendayagunakan motivasi dalam kegiatan berkaitan dengan upaya pembinaan disiplin. Yang terakhir yaitu sumber motivasi dalam berwirausaha. Pertama yaitu motivasi dapat dikembangkan dengan menemukan kebutuhan bawahan yang bersifat fisik, keamanan, mental, psikologi, sosial, dan ekonomi dalam lingkungan kerja dan menciptakan kondisi bagi pemenuhan kebutuhan tersebut. Faktor kebutuhan dapat menjadi motivasi yang mampu mendorong para bawahan untuk bekerja. Yang kedua adalah motivasi dapat dikembangkan dengan menciptakan suatu keinginan untuk bekerja keras, giat, berprestasi, dan sukses. Keinginan untuk bekerja keras, berprestasi, dan sukses dapat didorong dengan memberikan tantangan sugesti dan memberi motivasi untuk bertindak.